saya Diana Fahrani Aisyah Fitri, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 5C. Maksud dari pembuatan video ini adalah pemenuhan tugas mata kuliah keterampilan berbahasa. Nah, di sini saya akan memaparkan pemahaman saya terkait materi keterampilan berbahasa. Bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi. Kita harus mempelajari keterampilan berbahasa karena tidak semua orang memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Keterampilan berbahasa meliputi 4 aspek keterampilan ya. Yang pertama ada aspek keterampilan menyimak. Yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Yang ketiga ada keterampilan membaca. Dan yang terakhir ada keterampilan menulis. Nah, yang pertama itu menyimak. Menyimak merupakan kegiatan mendengarkan informasi yang dilakukan dengan seksama dan bertujuan untuk memahami suatu informasi secara menyeluruh. Biasanya kegiatan menyimak itu sering kita lakukan kok, seperti menyimak pidato, ceramah, mendengarkan radio, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada keterampilan berbicara. Berbicara merupakan suatu kemampuan menyampaikan informasi yang dilakukan secara lisan melalui ucapan, kata-kata, atau kalimat. Nah, yang harus diperhatikan dalam keterampilan berbicara ini cukup banyak. Ada pelafalannya, isi dari pembicaraan, struktur kalimat, kefasihan, dan bahasa tubuh. Tahap-tahap dalam berbicara itu ada 3. Yang pertama ada tahap pendahuluan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, yang ketiga ada tahap evaluasi. Selanjutnya ada keterampilan membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan atau bacaan dan merupakan proses memahami isi teks dengan cara bersuara atau dalam hati. Tujuan membaca itu untuk memperoleh pengetahuan. Nah, jenis membaca ada 2, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Kalau membaca nyaring itu kegiatan membaca yang menyuarakan isi bacaannya dengan ucapan dan intonasi yang tepat. Kalau membaca dalam hati yaitu kegiatan membaca tanpa mengeluarkan suara dan tanpa menyuarakan isi bacaan tersebut. Nah, dari membaca dalam hati itu ada membaca intensif dan membaca ekstensif. Selanjutnya ada keterampilan menulis. Menulis merupakan keterampilan seseorang menyampaikan informasi atau pesan melalui tulisannya. Nah, menulis itu ada 5 jenis. Yang pertama ada menulis eksposisi, yang kedua ada menulis deskriptif, yang ketiga ada menulis argumentasi, yang keempat ada narasi, dan yang terakhir ada persuasi. Nah, keterampilan yang tadi udah aku jelasin, keempatnya itu memiliki hubungan yang sangat erat. Jika salah satunya meningkat atau ditingkatkan, maka akan berpengaruh pada aspek keterampilan yang lainnya. Sekian pemaparan materi tentang keterampilan bahasa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.